Nah, contoh itu gambaran tadi bahwa di Dapil 8 ini untuk pembangunan infrastruktur itu kurang lebih 20 miliar di 2024 ini. Makanya kami anggap itu sudah cukup. Kalau dibawa ke sana semua, maka daratan tidak kebagian. Jadi pertama, atensi kita untuk masyarakat kepulauan, khususnya Dapil 8, kemudian di Dapil 7. Ini Dapil 8 di periode 5 tahun ke depan ini, kita punya kewajiban, kita punya tugas, punya perjuangan yang belum selesai. Kita memperjuangkan bagaimana di Dapil 8, khususnya di Kecamatan Arjasa itu, segera dibangun bandara udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PWI. Hari ini jumpa lagi dengan PWI Talk, di mana kita akan berjumpa dan ngobrol langsung dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Sumeneb, Bapak Haji Dul Syam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, masih diberi kesehatan. Baik, yang pertama kami ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bang Dul Syam, Bang Haji Dul Syam sebagai anggota DPRD yang keempat kalinya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Sudah bintang 4. Kemudian mendahului pelantikan yang kabarnya akan besok. Selamat atas posisi barunya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumeneb. Iya, terima kasih. Baik, Bang Haji, mungkin kita ngobrolin ringan-ringan aja mungkin ya. Yang pertama, Bang Haji terpilih kembali mewakili warga kepulauan secara khusus Dapil 8 di DPRD Kabupaten Sumeneb. Apa yang ingin disampaikan di awal ini? Iya, pertama saya mewakili masyarakat kepulauan, mewakili konstituen saya, yaitu ingin menyampaikan kepada masyarakat di dapil saya terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas mandatnya yang keempat kalinya diberikan kepada saya sebagai wakil dan mewakili masyarakat di Dapil 8, khususnya mewakili masyarakat yang menitipkan suara dan aspirasinya kepada saya. Ini kami sampaikan terima kasih, jazakumullah. Selanjutnya, untuk periode yang keempat ini mungkin menjadi akhir perjuangan saya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Jadi saya kemarin menyampaikan, insya Allah kalau masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, kekuatan, selanjutnya di periode yang akan datang itu kita akan mencoba adu nasib, menjajal, kita coba ke RI atau provinsi. Baik, luar biasa. Karena saya kira di Sumeneb ini periode yang keempat itu, kalau saya secara pribadi masih belum mampu mengakselerasi seluruh kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di Kepulauan Sumeneb dan masyarakat Sumeneb secara umum. Itu berarti itu aja kira-kira kemampuan akhir kita yang bisa kita persembahkan, bisa kita berikan kepada masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Jadi kayaknya sudah tidak ada alasan lagi. Jadi kita beralibi ke masyarakat, kita masih belum tuntas pengabdian. Jadi kalau kelima kali itu saya kira bonus lah. Ya, tapi semuanya Tuhanlah yang menentukan nanti di akhir itu. Apakah harus naik ke provinsi atau ke pusat, atau kita pensiun. Ya. Baik, berarti itu sudah menjadi keputusan Bang Haji ya untuk istilahnya cukup 4 periode aja. Sebenarnya secara aturan kan diperbolehkan. Iya, boleh. Nah, selama kita masih punya alasan ke partai yang memberikan mandat kepada kita untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui PKB,
kalau kita masih diberikan ruang untuk mengakhiri pengabdian kita di Kabupaten Sumeneb, kita akan mengakhiri. Kecuali partai berkehendak lain, kita wajib misalnya, wajib harus mengabdi lagi, itu urusan lain. Tapi komitmen saya dengan teman-teman itu bahwa agar ada regenerasi, agar ada estafet perjuangan ini kepada generasi kita, anak muda itu kita ya akan mencoba untuk cari peruntungan di tempat yang lain atau ke provinsi atau ke RI. Kira-kira cakupan pengabdian yang lebih luas begitu. Ya, saya kira kalau kita masih berkutat berjuang di Kabupaten Sumeneb dengan APBD yang ada selama 15 tahun, 20 tahun terakhir ini, ya kira-kira begitulah lompatan-lompatan pembangunan, lompatan kemajuannya itu saya kira tidak akan signifikan, kira-kira seperti itu lah ya. Nah, kalau melalui APBD provinsi, APBD, APBN, insya Allah kalau kita betul-betul membawa spirit kepulauan, membawa spirit memperjuangkan masyarakat Sumeneb, itu insya Allah bisa lebih cepat, bisa lebih terakselerasi, kira-kira begitu. Ya, baik sahabat PWI, ternyata cukup mengejutkan di awal-awal obrolan kita ini bahwa Bang Haji setelah 20 tahun mungkin sampai 2029 nanti beliau akan mengambil jalan lain untuk pengabdian untuk masyarakat kepulauan dan Kabupaten Sumeneb. Baik Bang Haji, mungkin kami penasaran nih apa yang sudah dilakukan secara real mungkin Bang Haji selama 20 tahun, kemudian 15 tahun mungkin ya. Iya. Kemudian apa yang hendak dilakukan kembali di 5 tahun yang akan datang ini. Jadi perjuangan dan pengabdian itu kan tidak ada batasnya. Ya. Nah, pengabdian kita, perjuangan kita, saya kira sudah maksimal lah kita lakukan sepanjang kemampuan APBD dan kemampuan yang kita lakukan. Itu saya kira sudah maksimal. Tapi lagi-lagi, karena persoalan yang dihadapi di kepulauan cukup kompleks, maka sebesar apapun perjuangan dan pengabdian itu masih belum terasa sempurna. Jadi dianggap masih belum mencapai titik kesempurnaan, kira-kira begitu. Itu sekali lagi karena keterbatasan anggaran APBD dan keterbatasan kemampuan kita, kira-kira begitulah. Ya. Hanya untuk di 15 tahun terakhir yang sudah kita lakukan itu, kalau kita hanya ngomong saja mungkin ya bisa dianggap ngada-ngada lah. Tapi bisa dibuka di Google, bisa dibuka di website, atau bisa dibuka di APBD, di dokumen APBD. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh saya sebagai legislator yang mewakili kepulauan, kira-kira begitu ya. Ya, kalau saya membaca satu persatu, kira-kira takut dianggap berlebihan. Tapi masyarakat di kepulauan khususnya itu sudah bisa membaca. Nah, apa sih yang sudah dilakukan selama 15 tahun ini? Jadi dari sisi infrastruktur kita sudah mencoba memperjuangkan semaksimal mungkin. Alhamdulillah untuk infrastruktur di kepulauan itu sudah tidak terlalu tertinggal jauh dengan daratan. Jadi kalau dihitung di persentase mungkin jumlah APBD untuk infrastruktur di kepulauan itu ya tidak kalah jauh lah dengan daratan. Ya. Jadi tinggal teman-teman masyarakat Sumeneb tinggal melihat saja di dokumen APBD itu seberapa besar APBD yang sudah diperjuangkan oleh kita bersama teman-teman kepulauan itu untuk masyarakat kepulauan. Hanya sekali lagi itu kurang dan tidak ada artinya untuk masyarakat, karena masyarakat pulau itu menginginkan bahwa daratan dan kepulauan itu sudah tidak ada jarak, sudah sama, imbang lah. Kira-kira begitu. Oke, baik. Selain infrastruktur misalnya Pak Haji, apa di program apa nih yang kemudian sampai kepada masyarakat kepulauan yang kemudian dirasakan dengan durasi yang lama nih oleh masyarakat? Ya, pertama selain infrastruktur, dari infrastruktur jalan, kemudian di bidang kelautan misalnya untuk nahan pulau-pulau, karena masyarakat Sumeneb, Kabupaten Sumeneb
terdiri dari kepulauan, dan setiap tahun kepulauan itu posisinya, daerah-daerah kepulauan itu mulai terkikis. Bahkan ada pulau yang sampai hilang karena memang tidak ada infrastruktur untuk menjaga itu. Nah, itu sudah kita perjuangkan. Jadi setiap tahun misalnya untuk pembangunan tangkis laut, misalnya untuk menjaga agar pulau daratan kepulauan itu tidak habis terkikis. Nah, itu mungkin kira-kira setiap tahun tidak pernah kurang dari 2 miliar sampai 3 miliar. Untuk yang Iya, kita tangkis untuk laut. itu iya. Kemudian pembangunan dermaga. Nah, pembangunan dermaga ini hampir setiap pulau itu sudah ada dermaganya. Kalau dulu masih saya belum jadi DPR, itu orang pulau, termasuk saya, itu ketika mau nyebrang ke Sapekan misalnya dari pulau yang satu ke pulau yang lain, nah itu harus berbasah-basah dulu lah. Jadi saya pernah sampai sebatas dada ini mau naik ke perahu. Iya, dari daratan mau naik ke perahu itu kita harus berbasah-basah dulu karena di setiap pulau tidak ada dermaga, tidak ada pelabuhan. Nah, alhamdulillah selama 15 tahun itu semua pulau itu sudah ada dermaganya, sudah ada pelabuhannya. Nah, ini diakui atau tidak itu adalah perjuangan kita. Ya, karena selama ini memang yang mewakili Sapekan ya kebetulan saya sendiri, walaupun itu juga hasil perjuangan kolektif bersama teman-teman yang lain. Nah, kemudian untuk pendidikan. Jadi kita pendidikan ini dari sisi sarana prasarana. Nah, sarana prasarana pendidikan di kepulauan ini memang tertinggal jauh dari daratan. Jadi pembangunan gedung SD, pembangunan gedung SMP, SMA sampai madrasah termasuk pondok pesantren ini 15 tahun kemarin itu masih tidak ada apa-apanya lah. Nah, alhamdulillah sekarang gedung-gedung megah menurut standar orang pulau ini masih sama lah levelnya dengan di daratan. Nah, ini juga diakui atau tidak itu adalah hasil perjuangan kita. Kemudian kesehatan, karena kebetulan saya periode pertama itu membidangi kesehatan dan pendidikan. Itu di periode pertama kita itu kemarin kita mencoba mengakselerasi di bidang kesehatan. Alhamdulillah setiap pulau itu sudah ada puskesmas pembantu, pusko, ada pooling desk. Jadi kalau dulu itu orang pulau yang satu ke pulau yang lain itu dulu bertumpu ke Sapekan saja. Jadi kalau ada orang sakit itu datang dari pulau A itu dibawa ke puskesmas Sapekan. Nah, alhamdulillah sekarang ini setiap pulau ada 27 pulau di Kecamatan Sapekan. Satu kecamatan itu alhamdulillah semua sudah ada pooling desk, kemudian ada pustu. Bahkan sekarang ada puskesmas lagi. Puskesmas baru di Desa Pagurawan Besar. Nah, ini salah satu dari usaha perjuangan kita untuk mengadvokasi itu. Oke, baik. Sahabat PWI, kita sudah banyak menerima penjelasan nih progres apa nih yang terjadi di kepulauan selama 15 tahun pada usia minimal. Nah, kita juga penasaran nih Pak Haji terkait dengan karena sejauh ini kayaknya masalah kepulauan ini tidak kunjung tuntas gitu. Kalau dalam kacamata Pak Haji ini, persoalan-persoalan apa sih yang kemudian belum atau sulit tertuntaskan selama banyak era bupati mungkin dari Kiramdan kemudian ke Busro hingga Bapak Fauzi hari ini misalnya apa nih yang belum dan sulit sekali untuk diatasi? Ya, pertama ini memang karena kondisi alam, kemudian yang sulit untuk bisa kita lakukan sampai hari ini yaitu mendekatkan pulau dengan daratan, mendekatkan pulau dengan kota kabupaten, kira-kira begitu. Nah, ini saya kira selamanya akan seperti itu karena kita sudah ditakdirkan untuk hidup di pulau. Secara geografis memang sudah terpisah gitu ya. Jadi sulit untuk mendekatkan. Hanya upaya-upaya yang dilakukan selama ini, walaupun jarak itu tetap, tapi minimal akses kebutuhan orang pulau dengan daratan itu tidak terlalu
membutuhkan waktu lama seperti pada masa-masa yang lalu. Kita akui bahwa dari setiap era kepemimpinan di Sumeneb ini ada lompatan-lompatan pembangunan, lompatan-lompatan kemajuan, lompatan-lompatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kepulauan. Itu kita akui memang pasti ada dari setiap kepemimpinan itu, dari kepemimpinan Ki Ramdan, kepemimpinan Ki Busra, kemudian kepemimpinan Pak Taufik, ini kita akui ada. Tapi sekali lagi masyarakat pulau ini persoalan yang dihadapi itu kompleks. Jadi pertama dari sisi transportasi laut misalnya. Jadi kalau dulu untuk kita tersambung pulau dengan daratan, ini dulu butuh waktu 1 hari 1 malam, butuh waktu 2 hari 2 malam. Itu pun bisa dilakukan 1 bulan sekali, karena terbatasan sarana transportasi. Nah, alhamdulillah mulai di eranya Ki Busra, di eranya Pak Fauzi saat ini, alhamdulillah, jadi jarak yang sama pulau dengan daratan ini masih bisa ditempuh lebih cepat karena sudah disediakan fasilitas kapal cepat, kemudian ada kapal sumekar, DBS, kemudian ada pesawat yang ke Sapeken. Nah, ini alhamdulillah, jadi mengurangi jarak perjalanan antara kepulauan dengan daratan. Nah, walaupun itu masih belum ada kata puas untuk masyarakat pulau, dan dipastikan sampai kapanpun tidak akan pernah puas. Nah, kita tetap mencoba memperjuangkan bagaimana agar layanan-layanan seperti itu, layanan transportasi kepulauan itu bisa setiap tahun, setiap ganti pemerintahan, ganti era, itu bisa semakin tercukupi kebutuhan itu. Nah, alhamdulillah sekarang untuk masyarakat Sepudi, kemudian Raas, ini sudah didatangkan kapal cepat. Kalau yang awalnya berjam-jam, mungkin ini sudah bisa ditempuh dalam waktu hitungan 1 jam, 2 jam. Nah, yang ke Sapeken, alhamdulillah kapal cepat itu sudah operasi selain pesawat yang ke Pegerungan, walaupun 1 minggu itu hanya 2 kali. Nah, ini adalah kemajuan-kemajuan di setiap era kepemimpinan bupati dari periode Ki Ramdan, kemudian periode Ki Busra, dan periode Pak Fauzi. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa kebutuhan masyarakat kepulauan itu sangat kompleks. Nah, karena dari saking kompleksnya itu, maka sampai kapanpun itu tidak akan pernah tuntas kita perjuangkan. Nah, ini tidak mungkin dibebankan kepada saya seorang diri. Nah, ini bolehlah mungkin karena waktu atau karena masa. Jadi pengabdian saya cukup, mungkin akan dilanjutkan oleh generasi kita yang akan datang untuk melanjutkan perjuangan-perjuangan yang masih belum tuntas, yang masih belum memenuhi rasa cukup dan puas kepada masyarakat kepulauan. Ya, baik. Yang selalu muncul Pak Haji itu adalah soal disparitas, soal perbedaan nih antara kepulauan dengan daratan, mungkin secara perlakuan, secara kebijakan. Nah, itu seperti apa nih Bang Haji melihat disparitas itu? Jika meskipun secara alamiah memang banyak yang tidak bisa diubah seperti geografis, jarak dan sebagainya gitu. Nah, dari hal ini Bang Haji melihat disparitas itu sejauh ini seperti apa nih persentasenya untuk kepulauan dan daratan misalnya dari sisi anggaran dan lain sebagainya. Nah, itu selalu menjadi topik spirit perjuangan kita para legislator dari kepulauan. Jadi pada saat forum-forum formal di Kabupaten Sumeneb, saya selalu diledikin oleh teman-teman yang dari daratan. Selalu alasan disparitas. Disparitas mana sih sebenarnya yang terjadi antara daratan dan kepulauan? Ya. Nah, kalau berbicara APBD, ini kayaknya sudah imbang daratan dengan kepulauan dari APBD. Nah, kemudian dari infrastruktur, ini walaupun kita akui di kepulauan masih banyak yang butuh pemenuhan mendesak, tapi di daratan juga ada. Juga banyak. Iya, juga banyak lah kita temukan. Jadi dari sisi itu sebenarnya kalau kita perspektifnya adalah objektif, maka saya kira disparitas itu hanya slogan saja lah.
Ya, seperti sekarang misalnya APBD yang masuk ke Kangian, yang masuk ke dapil saya, dapil 8, ini kurang lebih 20 miliar. 2023. Iya, 2024 ini ya. Kurang lebih 20 miliar untuk 3 kecamatan. Nah, kalau dibandingkan dengan kecamatan di daratan, 3 kecamatan itu paling banter 10 miliar. 3 kecamatan. Nah, ini contohnya. Nah, begitu juga dengan di dapil 7. Kemudian di dapil kepulauan yang lain. Jadi saya kira seperti itu. Jadi kalau dari sisi penganggaran kita sudah memperjuangkan bahwa tidak terlalu tidak terlalu jauh lah jaraknya perbedaan anggaran untuk kepulauan dengan daratan. Walaupun memang tidak harus sama. Jadi adil itu kan tidak harus sama. Betul, betul. Kalau kita nuntut adil harus sama, maka boleh dong sama 50-50 daratan dan kepulauan, tapi kepulauan ini kan harus sama juga jumlah penduduknya dan jumlah kecamatannya dengan daratan. Tapi faktanya sekarang kan kecamatan hanya berapa kecamatan, daratan berapa kecamatan, lebih banyak daratan kan. Nah, untuk 50-50 itu tidak mungkin. Ini bukan tidak adil namanya justru, kalau harus sama. Tapi kalau dari porsi persentase besarnya, ini daratan ini sudah sama dengan kepulauan. Kepulauan ini selama ini sudah kita perjuangkan sama dengan daratan. Itu contohnya saja. Di dapil saya untuk infrastruktur itu kurang lebih 20 miliar 2024. Iya, coba bandingkan misalnya di dapil 3 atau dapil 2. Berapa miliar sih dapil 2 ini dalam 1 tahun itu misalnya. Lebih besar di sana. Hanya karena kebutuhan di kepulauan itu memang lebih banyak dari daratan. Karena tidak disentuh oleh yang lain, baik oleh APBN, kira-kira dari provinsi, karena namanya kepulauan jauh dari pandangan orang-orang provinsi maupun orang pusat, nah, sehingga memang terbebani kepada kita di APBD di daerah. Ya. Jadi disparitas itu saya kira sudah mulai bisa dikikis lah. Kira-kira hanya sebagai dasar kita para legislator kepulauan ini untuk mendesak Pemkab agar memperhatikan kepulauan, disparitas ini selalu kita munculkan. Nah, disparitas ini sebenarnya berawal dari masa Orde Baru. Orde Baru itu tidak ada program pembangunan yang masuk kepulauan, itu tidak ada. Alhamdulillah setelah masa Orde Baru, setelah kita mulai satu persatu dari dapil 8 sudah terwakili, dapil 7 sudah terwakili, alhamdulillah pembangunan itu sudah dirasakan oleh masyarakat. Nah, jadi ini sebenarnya adalah akibat dari dulu tidak ada perhatian pemerintah pada masa Orde Baru, sehingga kebutuhan masyarakat kepulauan itu lebih besar, lebih kompleks persoalannya ketimbang di daratan. Kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulannya secara logika sudah adil begitu ya Pak Haji ya. Kita penasaran nih, dari APBD itu 20 miliar. Kan kalau APBD kalau nggak salah sekitar 2 triliun berapa ya. Apakah 20 miliar itu sudah termasuk presentasi yang cukup untuk wilayah kepulauan dengan yang pastinya tidak hanya soal infrastruktur kan begitu 20 miliar itu. Iya. Dirinci Pak Haji. Nah, ini kan saya bilang tadi kurang lebih 20 miliar itu hanya untuk dapil 8, 3 kecamatan saja. Ini contohnya ya. Contoh kecilnya 20 miliar. Jadi perlu kita ketahui, ini kan masyarakat membacanya bahwa kita punya duit 2 triliun 600 miliar kira-kira atau 2,5 triliun. Nah, 2,5 triliun ini bukan untuk membangun. Jadi 2 triliun 500 miliar yang dimiliki APBD ini untuk ruang pembangunannya hanya tersedia kurang lebih 500 miliar. Dari 2 triliun. Jadi dari 2 triliun setengah itu, ini kurang lebih sekitar 400 miliar yang dipakai untuk pembangunan. Selebihnya ini untuk gaji. Untuk gaji ini hampir 1 triliun. Gaji yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, kemudian selebihnya ada kegiatan-kegiatan dari APBN yang sifatnya spesifik grant, yang peruntukannya itu sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Nah, kita tidak boleh ngotak-ngatik.
Jadi ruang fiskal kita untuk Kabupaten Sumeneb ini kurang lebih 400 miliar. Nah, 400 miliar ini dibagi 27 kecamatan. Iya. Nah, kira-kira berapa kalau dibagi rata 400 itu? Jadi 400 miliar itu dibagi rata-rata ya kira-kira dapat 15 miliar lah kira-kira per kecamatan. Per kecamatan. Tapi 15 miliar ini kan bukan pure untuk infrastruktur kan. Betul. Masih ada yang diberikan kepada pihak kecamatan. Ada yang diberikan ke desa. Nah, yang saya tadi sampaikan kurang lebih 20 miliar untuk infrastruktur di Dapil 8. Ini sebagai contoh bahwa itu sudah cukup besar dengan kemampuan APBD kita yang hanya kisaran 400 miliar itu. Nah, di kecamatan yang lain, ini dalam 1 tahun itu paling hanya ada 1 miliar, ada 2 miliar. Di satu kecamatan setiap tahun. Kecamatannya. Ya, bahkan ada yang tidak sampai 1 miliar 1 tahun. Paling banter itu 10 miliar lah. 1 tahun 1 kecamatan. Itu paling tinggi itu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, contoh itu gambaran tadi bahwa di Dapil 8 ini untuk pembangunan infrastruktur itu kurang lebih 20 miliar di 2024 ini. Makanya kami anggap itu sudah cukup. Kalau dibawa ke sana semua, maka daratan nggak kebagian. Jadi 24 kecamatan yang lain kan ada bagian. Seandainya ruang fiskal kita APBD yang bisa kita kreasi untuk melakukan pembangunan itu sampai 1 triliun misalnya, nah ini lain lagi. Ini kurang lebih 400 miliar. Ya, baik sahabat Witok, luar biasa uraian dari Bapak Haji Dul Syam terkait dengan alokasi anggaran di Kabupaten Sumeneb untuk daratan dan kepulauan yang menurut pandangan beliau porsinya sudah proporsional begitu ya Pak. Iya. Oke, baik, kita kembali ke topik yang agak awal tadi. Jadi ke depan mungkin apa nih yang akan dicanangkan oleh Pak Haji yang lebih khusus mungkin terhadap pemberdayaan mungkin atau terkait dengan program-program lain yang tidak hanya infrastruktur, karena yang harus dibangun di Pulau tidak hanya infrastruktur saja. Mungkin ada nih untuk 5 tahun ke depan yang akan menjadi atensi besar dari Pak Haji Dul Syam. Jadi pertama atensi kita untuk masyarakat kepulauan khususnya Dapil 8, kemudian di Dapil 7. Ini Dapil 8 di periode 5 tahun ke depan ini kita punya kewajiban, kita punya tugas, punya perjuangan yang belum selesai. Kita memperjuangkan bagaimana di Dapil 8, khususnya di Kecamatan Arjasa itu segera dibangun bandara udara. Bandara, lapangan terbang. Nah, karena kita berpikir dari hasil diskusi kita selama 5 tahun di Komisi 3 bahwa Bandara Trunojoyo ini tidak akan pernah ramai, tidak akan pernah hidup sebelum di pulau itu dibangun bandara juga. Ya. Karena salah satu yang bisa menghidupkan Bandara Trunojoyo itu adalah dari kepulauan. Nah, kepulauan yang paling potensi saat ini hasil diskusi kita adalah Kangean di Arjasa. Jadi kalau ada bandara di Kecamatan Arjasa, maka dipastikan Bandara Trunojoyo itu pasti hidup. Dan ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk masyarakat kepulauan. Jadi perjuangan kita 5 tahun ke depan ini, bandara di Kecamatan Arjasa itu harus terrealisasi. Oke, ini menarik nih. Ini gagasan yang baru muncul mungkin. Memang kalau dari segi perbandingan Pak Haji, transportasi laut yang memang sudah banyak nih progresnya sekarang ini dengan transportasi udara, perbandingan seperti apa memang Pak Haji? Kenapa begitu urgen nih untuk kemudian ini masyarakat kepulauan, karakter masyarakat kepulauan. Jadi orang pulau ini tidak berpikir berapa budget yang harus dikeluarkan untuk memenuhi keinginannya. Iya. Jadi seperti kapal cepat itu dulu pesimis bisa lancar lah, bisa maju. Nah, ternyata hari ini kapal cepat itu tidak mampu melayani kebutuhan dari sisi tarif ya, awalnya iya, dari sisi tarif. asalnya dari
Nggak mungkin laku lah, wong ini tiketnya mahal. Gitu. Nah, karakter orang pulau itu dia berani mengeluarkan budget besar. Yang penting tujuannya, keinginannya tercapai. Iya. Nah, makanya bandara yang direncanakan di Kecamatan Arjasa ini akan menjadi win-win solution, menjadi opsi terbaik yang harus dilakukan oleh kita, pemerintah Kabupaten Sumeneb ini, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pulau, kemudian untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jadi kita menginginkan di Kangean itu bukan lapangan terbang seperti yang di Pagerungan atau di Masalembu yang hanya bisa bisa didatangi oleh pesawat-pesawat kecil. Kita menginginkan pesawat komersil. Ya, minimal RTR 72 lah kira-kira. Nah, itu harus setiap hari. Nah, kalau itu bisa terrealisasi, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat pulau akan cepat. Kemudian yang kedua, kebutuhan masyarakat pulau juga akan segera terpenuhi. Oke, baik. Mudah-mudahan itu bisa terwujud, Pak Haji. Kita mungkin masuk ke segmen terakhir. Jadi dari uraian tadi sebetulnya pada kesimpulan bahwa sudah banyak nih yang bisa dilakukan dan diperbuat oleh wakil-wakil kita warga kepulauan di Kabupaten Sumeneb, termasuk Pak Haji Dul Siam juga banyak program yang sudah dialirkan dan disalurkan di kepulauan, tapi memang tidak akan sampai kepada titik puas dan sempurna karena memang persoalan yang kompleks. Tapi demikian Pak Haji, bahwa ada satu solusi yang kemudian sering muncul, tapi memang eskalasinya kadang muncul, kadang menghilang, yaitu tentang pemekaran kepulauan. Bahwa pemekaran dianggap sebagai solusi mutlak untuk perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kepulauan. Nah, Pak Haji memandang tentang ini seperti apa? Sebenarnya menurut perspektif saya, jadi pemekaran kabupaten itu bukan solusi lah. Artinya bukan solusi satu-satunya. Jadi selama kita mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingan dasar masyarakat kepulauan, seperti misalnya lapangan terbang itu tadi, kemudian kebutuhan dasar yang lain seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maka keinginan kuat dari masyarakat kepulauan untuk menjadi mekar itu saya kira ini tidak terlalu penting lah, tidak terlalu urgent. Nah, walaupun itu juga menjadi opsi yang lain kalau harus dimekarkan. Nah, tapi yang menjadi persoalan ketika pemekaran kabupaten kepulauan, nah ini kita menghadapi sosiokultur masyarakat kepulauan yang ini tidak mungkin bisa dipertemukan. Nah, karena kepulauan mana sih yang mau dimekarkan? Nah, kalau kepulauan terjauh di daerah timur misalnya, Arjasa, Kangayan, Sawakan, maka siapa yang mau bergabung ke sana? Kalau Dapil 6, Dapil 7, Raas, kemudian Gayam, Nungkunong, Masalempu, tidak mungkin mau bergabung ke mereka. Karena dari sisi geografis lebih dekat ke Sumeneb. Nah, kalau misalnya Dapil 7, Raas, kemudian Kejem, Nungkunong, ini yang dimekarkan, apakah mau Dapil 8 Kangean bergabung ke Raas, Kejem, Nungkunong? Itu lebih baik memilih ke Sumeneb saja. Kepentingan kita itu ke Sumeneb, langsung ke Surabaya. Nah, ini yang menurut saya agak sulit dipertemukan kepentingan-kepentingan ini. Makanya opsi yang paling mendesak untuk memecahkan persoalan-persoalan kompleks di kepulauan itu ya, saya kira kita berjuang bersama-sama segera penuhi, wujudkan kebutuhan dasar masyarakat kepulauan. Kebutuhan dasar itu diantaranya pendidikan, ayo kita genjot, kita tingkatkan baik kualitasnya maupun sarana prasarana. Pemenuhan dasar kesehatan misalnya, nah kesehatan ayo kita penuhi. Kita bangun, kita perkuat rumah sakit Abuya di Arjasa agar orang-orang pulau yang sakit yang harus dirujuk itu tidak harus ke Sumeneb. Nah, begitu juga dengan di Dapil 7, kita bangun rumah sakit di sana. Nah, kemudian sarana transportasi kita penuhi, infrastruktur jalan kita cukupkan. Maka tidak ada lagi desakan-desakan keinginan agar
Sumeneb ini mekar, orang pulau berbeda dengan daratan. Karena sekali lagi dari sisi itu tadi yang sulit dipertemukan. Jadi kalau kita sampaikan, kalau saya sampaikan, misalnya harus di Gayam atau di Dongkunong yang harus dimekarkan, saya lebih memilih ke Sumeneb, bergabung ke Sumeneb bukan ke sana. Karena kita sekali jalan ke Sumeneb, ke ibu kota kabupaten langsung ke provinsi. Nah begitu juga sebaliknya, mau ditaruh di Kangian, tidak mungkin orang Sepudi mau ke Kangian, kemudian muter lagi mau ke provinsi. Nah ini kondisi geografis itu yang akhirnya menjadi sulit untuk mempertemukan kepentingan dari masyarakat kepulauan. Oke, baik, terima kasih Pak Haji, ulasannya luar biasa. Perspektifnya juga menjadi hal yang baru nih, bahwa pemekaran bisa jadi bukan solusi yang baik juga ketika dipertemukan dengan kendala lainnya, bahwa kepulauan itu banyak nih, kepulauan ini macam-macam nih, dan ketika diotak-atik demikian akan sulit menjadi sampai kepada ujungnya begitu. Oke, baik, mungkin obrolan kita karena kita terbatas oleh durasi, Bang Haji mungkin ada semacam closing statement nih terkait dengan warga kepulauan, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten terhadap warga kepulauan, dan juga terhadap spirit perjuangan ke depan kan seperti apa. Iya. Terakhir kami sampaikan sekali lagi terima kasih kepada masyarakat kepulauan yang sudah menitipkan aspirasinya, memandatkan kepada saya untuk mewakili kepulauan memperjuangkan nasib dan aspirasi kepentingan masyarakat kepulauan. Kami sampaikan terima kasih. Kemudian yaitu kami berharap kepada masyarakat kepulauan khususnya dan masyarakat Kabupaten Sumeneb bahwa tugas kami ini, perjuangan kami ini belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Jadi selama kami masih diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, kami akan selalu memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan dan masyarakat Sumeneb secara umum. Kebutuhan-kebutuhan dasar yang paling prinsip yang harus kita perjuangkan itu yang akan kita perjuangkan. Di antaranya adalah pemenuhan dasar kesehatan. Ini akan kita tuntaskan. Apa sih yang menjadi persoalan masyarakat kepulauan? Ini akan segera kita lakukan dan akan kita penuhi bersama-sama. Kemudian kebutuhan pendidikan. Nah ini apa yang kurang pendidikan di kepulauan dan di Kabupaten Sumeneb. Nah ini akan kita baiki, akan kita benahi. Kemudian infrastruktur. Apa sih yang kurang? Nah walaupun memang banyak kurangnya, tapi sekali lagi bahwa kami ini tidak egois. Para legislator kepulauan ini tidak egois, tidak hanya memperjuangkan kepulauan, tapi kami ini anggota DPRD wajib memperjuangkan kepentingan seluruhnya masyarakat Kabupaten Sumeneb. Walaupun secara konstitusional kami ini wajib memperjuangkan aspirasi konstituen kita. Jadi itu yang akan kami sampaikan. Jadi jangan pernah kita jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita lakukan, dan kita jangan pernah berhenti memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, untuk masyarakat kepulauan sudah cukup kita minta doanya, kita cukup minta supportnya bahwa kita akan terus berjuang memperjuangkan kepentingan masyarakat kepulauan. Oke, baik, terima kasih Bang Haji, sahabat PWI. Begitu apa yang kemudian bisa kita simak bersama-sama obrolan kami PWI Talk dengan Bang Haji Dul Siam yang merupakan legislator dari kepulauan yang insya Allah besok akan dilantik menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Sumeneb, dan kita ucapkan selamat. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan dan yang akan baik untuk warga kepulauan tercapai, dan untuk sahabat PWI terus tetap menyimak podcast PWI Talk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.